Hai guys, welcome back to another episode of my video. Hari ini aku bakalan bahas sesuatu di luar tanaman yang mungkin sering kali kalian lihat ya. Kan aku selalu bahas tanaman gitu kan. Tapi sekarang aku pengen bahas sesuatu yang beda, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan perkuliahan, yaitu jurusan aku pribadi, sastra Inggris guys. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, aku adalah mahasiswa semester akhir ya, semester 8, masih tahapan skripsi dan OTW lulus, amin. Dan aku jurusan sastra Inggris di Universitas Trunojoyo Madura gitu. Nah, sekarang aku tuh pengen kayak curhat dan sharing gitu ke kalian tentang perspektif aku dan pengalaman aku so far yang aku dapat, dan juga ada beberapa yang dari temen aku juga ketika kita mengambil jurusan sastra Inggris gitu. Karena masih banyak gitu kayak beberapa orang yang menganggap sastra Inggris itu apa sih gitu, dan mereka tuh kayak punya perspektif yang menurut aku jauh banget gitu loh dari fakta yang ada gitu. Nah makanya untuk hari ini aku akan seru-seruan aja, chill, ngomong yang santai, mitos atau fakta jurusan sastra Inggris. Dan mungkin ini nggak semuanya relate, tapi aku yakin buat temen-temen yang ngambil jurusan sastra Inggris, apalagi di semester tua, pasti akan ada rasa kayak kesamaan gitu. So langsung aja kita bahas. Oke, yang pertama, mitos atau fakta bahwa semua anak sastra Inggris itu jago bahasa Inggris. Well, itu mungkin kayak sesuatu yang jadi fenomena ataupun jadi isu ya, yang banyak banget orang beranggapan, oh pasti kalau orang masuk jurusan sastra Inggris atau kuliah jurusan sastra Inggris itu bahasa Inggrisnya jago banget, pinter banget, TOEFL-nya tinggi dan sebagainya gitu. Well guys, menurut aku ini mitos ya, aku nggak tahu. No offense, gak ada rasa untuk merendahkan orang lain, tapi berkaca dari aku sendiri aja, meskipun aku jurusan sasing pun, aku juga masih kesulitan untuk struggle gitu loh belajar bahasa Inggris gitu. Dan teman-teman aku pun juga banyak yang menurut aku juga masih tahapan belajar gitu loh guys. Jadi buat teman-teman yang merasa, wah jurusan sastra Inggris itu emang harus jago bahasa Inggris, harus bisa bahasa Inggris. Well, itu emang iya. Kita emang dituntut untuk bisa, dituntut untuk menguasai. Tapi menurut aku tiap orang punya kapasitas beda-beda, tiap orang punya otak beda-beda gitu loh. Yang menurut aku standar bisa atau jago itu gak bisa diukur gitu guys. Ada orang yang jagonya di komunikasi atau di speaking, ada yang jagonya di writing, ada jagonya yang di listening, ada yang jagonya di grammar tapi dia gak bisa ngomong gitu loh. Jadi tiap orang itu gak semuanya di all aspek itu perfect gitu, ya gak sih? Ada teman aku yang pinter banget ngomong tapi ketika masalah grammar kadang masih bingung, ini pakai present apa sih, ini pakai tenses apa sih gitu. Ada yang dia writingnya jago banget tapi ketika presentasi dia ya sorry to say biasa aja gitu. Nah makanya gitu loh, buat teman-teman yang merasa punya teman sastra Inggris gitu, don't give them pressure yang too much gitu ya, yang kayak ketika kalian ada tugas gitu, lo kan anak sastra Inggris gitu, jadinya harusnya bisa ngerjain hal-hal yang kayak gini gitu. Menurut aku tuh janganlah ya gitu, karena kita sebagai, aku pribadi sebagai sastra Inggris, jurusan sastra Inggris pribadi, ketika ada orang ataupun random people yang tiba-tiba sok-sok ngetes, ini apa sih, lo kan anak sastra Inggris kan, coba deh lo nge-translate ini deh, lo yang ikut coba kayak gini deh gitu. Bukannya kita nggak mau ya, bukannya kita nggak bisa gitu, tapi sometimes kita tuh juga kadang mikir kayak ragu ataupun kita nggak percaya diri dan sebagainya gitu loh. So that's why menurut aku itu benar-benar mitos banget ketika kalian punya pemikiran bahwa semua anak sastra Inggris itu jago. Padahal aku bisa bilang juga di luar sastra Inggris sebetulnya juga bahasa Inggrisnya anak akuntansi, teknik ataupun jurusan lain itu kadang juga sometimes better loh dari anak sastra Inggris. So that's the first fact. Kayak itu mitos kalau semua anak sastra Inggris bisa bahasa Inggris. So mitos atau fakta yang kedua, apakah jurusan sastra Inggris itu nanti prospeknya jadi guru? Well, ini juga banyak banget orang-orang di sekitar aku ataupun keluarga aku yang kayak tanya, emang nanti kalau ambil sastra Inggris itu emang endingnya jadi apa sih gitu? Apakah jadi guru ataupun jadi apa? Well guys, I just want to say bahwa sastra Inggris itu adalah bukan untuk jadi guru. Ada istilahnya itu jurusan yang emang dibentuk untuk jadi guru, itu adalah kayak jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah itu mereka diprospek untuk jadi guru bahasa Inggris. Tapi kalau untuk sastra Inggris itu jauh lebih luas dan jauh lebih gak jelas gitu. I mean like aku pun juga semester akhir pun juga bingung untuk menemukan sebetulnya aku tuh pengen jadi apa sih gitu, karena banyak banget pilihan. Kayak kamu bisa jadi translator, kamu bisa jadi writer, kamu bisa jadi ini dan sebagainya gitu, dan semakin gak jelas gitu loh. Enggak yang strict harus jadi guru. Tapi apakah bisa sih jadi guru? Ya bisa gitu, tapi
tapi kita harus ambil sertifikasi untuk jadi guru. So that's why menurut aku tuh bisa dibilang mitos tengah fakta kalau emang anak sastra Inggris itu di prospek untuk jadi guru, kayak gitu guys. Karena sastra Inggris itu emang belajarnya jauh lebih luas, jauh lebih luas, atau istilahnya itu kalau kalian matematika, ada matematika murni, ada matematika apa sih guys, kayak gitulah, ada fisika murni, ada fisika ini, kayak gitu-gitulah. Itu sastra Inggris itu juga kita yang murni gitu loh, yang kita belajar sastranya lebih ke bahasa, lebih ke karyanya, bukan lebih ke teoretikal gimana ngajarin orang, kayak gitu. Nah, langsung aja kita bahas mitos atau fakta yang ketiga, bahwa jurusan sastra Inggris dalam proses perkuliahannya menggunakan bahasa Inggris. Dan itu adalah fakta guys. Jadi ada teman-teman aku juga yang wondering, kayak, Chris, kalau seumpama dosen menjelaskan di depan itu pakai bahasa apa gitu? Apakah mereka bahasa Indonesia campuran kayak Cinta Laura atau kayak gimana? Well, aku bisa bilang itu 100% enggak sih, kayak 80% mereka atau dosen-dosen aku di kampus aku ya terutama itu menggunakan bahasa Inggris. Kalaupun ada pakai bahasa Indonesia itu kayak sekitar 20% guys, kayak mungkin absensi ataupun mungkin pada saat itu akan ada proses diskusi ataupun apa gitu loh. Tapi secara keseluruhan 80% semua proses pembelajaran itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi ketika dosen memberikan materi ataupun ketika kita presentasi, proses tanya jawab, diskusi, itu menurut aku semuanya dituntut untuk bahasa Inggris gitu. Sebetulnya ini bukan memberikan beban ya, tapi menurut aku lebih ke kayak memberikan chance kepada kita sebagai mahasiswa untuk lebih banyak komunikasi bahasa Inggris gitu loh guys. Karena menurut aku secara logika gitu ya, di luar kampus ataupun di luar kelas itu kan jarang banget ya kita punya kesempatan untuk ngomong, ataupun kita mungkin nggak percaya diri gitu loh ngomongin pakai bahasa Inggris. Makanya ketika kita di kelas, dosen-dosen itu secara nggak langsung memberikan kita tempat dan waktu gitu untuk kita praktis ya, belajar untuk bahasa Inggris. Jadi ketika kita presentasi, melakukan proses tanya jawab, ataupun kita mau diskusi sama dosen gitu, kita dituntut untuk menggunakan bahasa Inggris gitu. Kalaupun ada salah grammar ataupun salah apa, sebetulnya tuh kayak nggak masalah guys, kayak di sastra Inggris itu, karena semuanya belajar. Jadi you don't need to be perfect, tapi menurut aku practice make you perfect kayak gitu. Jadi ya kita banyakin praktek aja kayak gitu. So that's why semua proses pembelajaran kuliah di jurusan sastra Inggris emang hampir 80% menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya, mitos atau fakta bahwa untuk tugas akhir atau skripsinya anak sastra Inggris itu full bahasa Inggris. Ini 100% fakta. Jadi guys, ada loh orang ataupun teman-teman aku di luar jurusan sastra Inggris, mereka tuh juga kadang bingung kalau skripsinya anak sastra Inggris itu emang beneran full pakai bahasa Inggris gitu, 50 lembarnya gitu. Iya gitu loh, dari judul sampai ending gitu kita pakai bahasa Inggris guys gitu, bener-bener pakai bahasa Inggris. Jadi effort banget buat kita, apalagi buat teman-teman sastra Inggris yang emang nggak pro bahasa Inggris ya, kayak aku juga gitu. Kita banyak banget metode yang harus kita translate dulu, kita harus ngecek grammar, kemudian kita harus ngecek koherensi kalimat, kemudian kutipan dan semuanya itu emang menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi ya emang fakta gitu loh, beda banget dengan jurusan lain gitu. Karena emang ada loh, kayak aku tahu di jurusan sastra apa ya, kayak sastra Korea ataupun sastra apa, itu mereka pakai bahasa Indonesia tapi kontennya Korea, itu bisa kayak gitu. Tapi kalau untuk sastra Inggris emang secara konten, secara penulisan, gaya penulisan, kemudian kutipan, semuanya emang bersumber di bahasa Inggris guys, kayak gitu. Jadi ya emang pakai bahasa Inggris. Dan mungkin yang terakhir ya, kita ngomongin yang terakhir aja, yang simple dan banyak banget yang juga menurut aku punya perspektif yang kayak gini tentang sasing. Apakah mitos atau fakta jurusan sastra Inggris itu kuliahnya kayak les bahasa Inggris? Well guys, ini bener-bener mitos banget ya, karena bener-bener beda ketika kalian les kursus bahasa Inggris dan juga kuliah masuk sastra Inggris. Karena gini, banyak loh orang-orang ngambil jurusan sastra Inggris itu prospeknya, oh aku biar bisa bahasa Inggris gitu. Ini menurut aku adalah sesuatu yang salah guys, karena untuk kalian di sastra Inggris itu better banget buat kalian kalau kalian punya basic pemahaman bahasa Inggris dulu, enggak yang literally nol kemudian belajar di sastra Inggris. Karena gini,
dalam proses pembelajarannya, meskipun di sastra Inggris itu kita ada kelas grammar, kelas structure, listening, dan basic, tapi menurut aku kalau kita nggak punya minat ataupun nggak punya skill basic banget di sastra Inggris itu bakalan susah guys. Beda banget kalau kita kursus bahasa Inggris kan kita no matter ya, maksudnya kalau kalian mau nggak bisa sama sekali ataupun kalian cuma pengen iseng, kalian bisa belajar gitu loh di sana, karena emang tutor ataupun guru di sana emang membuat atau ngajarin kalian biar bisa gitu kan, yang dimana belum bisa jadi bisa. Tapi kalau di sastra Inggris, karena kuliah konsepnya kita tuh cari ilmu gitu loh, nggak sesimpel kita belajar bahasa Inggris grammar dan tenses, tapi kita juga belajar masalah penggunaan kata ataupun linguistik. Kita bahas sastranya, karya sastra kayak puisi, bahas novel, kemudian kayak aku nggak bisa jelasin detail kayak gimana, tapi yang jelas kita lebih ngebedah bahasa Inggrisnya, bukan hanya untuk belajar bisa bayar bahasa Inggris gitu loh, tapi kita lebih ke analisis, kita lebih ke proses akademiknya gitu loh, gimana kayak puisi ini, kayak apa yang dimaksud puisi ini, kayak gitu-gitu. Jadi bahasa Inggris itu bukan hanya sebagai pengantara atau pengantar ya, tapi bahasa Inggris di sini juga digunakan untuk proses akademik, analisis, dan sebagai proses kita belajar ngebedah karya-karya sastra kayak gitu. Kemudian kalau di kursusan mungkin kalian gak akan ada hal-hal yang seribet ini gitu loh, tapi hanya untuk praktek biar kalian bisa lancar komunikasi, ataupun mungkin TOEFL-nya oke, atau hanya untuk praktek grammar biar kalian juga punya pemahaman bahasa Inggris basic kayak gitu aja gitu. So that's why buat teman-teman yang punya sepemahaman, alah kuliah sastra Inggris mah ngapain gitu, toh juga endingnya kayak kursus. Nah ini adalah salah total, bener-bener salah total, dan itu mitos, karena emang kuliah jurusan sastra Inggris dan juga kursus bahasa Inggris itu adalah dua hal yang berbeda guys, kayak gitu. So guys, I think that's all mitos atau fakta seputar sastra Inggris. Singkat-singkat aja, mungkin penjelasan aku juga kalau dianggap terlalu bias ataupun terlalu nggak sesuai dengan jurusan sastra Inggris, well aku mohon maaf, tapi apa yang aku sampaikan adalah apa yang aku alami selama berkuliah hampir 4 tahun ini, dan apapun yang aku sampaikan tadi itu adalah berdasarkan dari pengalaman aku dan juga dari teman-teman aku gitu guys. Dan mungkin buat kalian yang kuliah jurusan sastra Inggris dimanapun kalian berada ya, di kampus negeri, swasta, ataupun kampus manapun, kalaupun kalian relate dengan cerita aku, kalian bisa komen di bawah apapun pengalaman ataupun mitos atau fakta yang sering kalian dapetin di cerita kalian. Coba share ke kolom komentar aku biar kita saling diskusi. So I think that's all my video, dan if you guys want to get more content like this one, kalian komen aja biar aku nanti biar sering-sering juga bikin konten kayak gini, biar nggak bosen gitu bahas tanaman mulu. Oke? Mungkin next week ataupun next video aku bakalan bahas mengenai sasing lagi, tapi lebih sudut yang lain buat kalian yang kepo juga ataupun kalian yang mau ambil jurusan sastra Inggris. Well, I think kalian bisa lah tanya-tanya ke aku di kolom komentar biar aku ada inspirasi untuk bikin video atau konten di video selanjutnya. So guys, that's all my video, and I'll see you next on my video. Bye bye.